Nah, iya itu Medium pas rapat ke renggang itu yang bisa mantul. saya terkecoh Pak sama ini sama gambarnya. Saya lihat ini gelas ke udara. Pasti kan ini kan eh, N-nya si gelas lebih besar dari N-nya udara. Nah, udara ke gelas itu saya malah saya bilang pantul juga. Harusnya enggak. Ya, emang dari gelas udara itu kan mediumnya dari rapat ke renggang. Itu yang bisa dipantulkan kan ya? Iya. Iya. Nah, jadi yang memantulkan kan permukaan dua. Betul kan, Ridwan? Permukaan dua yang memantulkan Satu. kan? Enggak, yang memantulkan. Oh iya permukaan dua, maaf, maaf. Permukaan dua. Iya, jawabannya yang Terkecoh sama gambar. ya ya bagus 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 tapi sadar gitu loh sadar sadar nah besok mudah-mudahan sadarnya sebelum ngisi gitu loh. Iya, amin, amin, amin. Iya iya iya. Oke, terus nomor berapa lagi yang kira-kira ragu? Ini Pak, kalor tapi yang dia siklusnya ada isotermis sama isobarik. Oke, Nah, yang ditanya itu usaha kerja ya, kan, usaha kerja dalam dari dari A usaha. ke A. Itu berarti kalau dari A ke A kan siklusnya tertutup ya, Ridwan? Tertutup. Betul, iya. Oke, Mm-mm. Pak ya. Kita coba. Kamu kamu bisa lihat soalnya nggak, Ridwan? Bisa, bisa. Ini saya lagi lihat soal. Kan saya kirim PDF itu. Coba coba. Oh, PDF. Maaf. Nomor berapa itu ya? Nomor berapa? Bapak ngirim PDF? Ya, saya kirim PDF ini tadi. Nggak ada, Pak. Oh, nggak ada ya? Nah, Mm-mm. bentar, Kak. Bentar, saya coba. Saya lihat di website yang SSC. Oh iya, belum saya kirim. Maaf, lupa, lupa, lupa. Ingat saya udah saya kirim. Iya, iya, iya. Oke, 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 oke. Hmm. Pak. Ya, udah itu, saya kirim itu dah. Oh, udah ada. Udah. Sip, sip. Oh. Tapi kalau saya nanya nih Pak, ini termasuk soal yang nggak terlalu susah ya Pak sebenarnya? Ya, soal standar untuk UTBK. Standar, Oh. nggak susah, nggak Mm-mm. susah. Nah, cuma ini kalimatnya belum masih kurang panjang. harusnya Sederhana. harusnya kan panjang-panjang kalimatnya. Nomor 12 Pak. 12 ya. Oke, 12. Jawabannya Berarti D ya? ada grafik tekanan sama volume. Tekanan sama volume ini A. Ini B gitu ya Ridwan ya? Saya Ya. ini Pak, tadi saya pas ngitung, itu saya ngitung luas segitiga. Jadi C ke B itu saya anggap lurus. Hasilnya memang 300. 150 malah. Oh, Hmm. bentar. Ini angkanya yang A berapa, Ridwan? Angkanya PA berapa tuh? Dua. B-nya nggak ada. Enggak, ini 2. Volumenya berapa? Volumenya apa? Volumenya A, ke bawah angka berapa nih? Dua, dua. 2. Ini P-nya B berapa? Oh, itu 200. Yang atas 500. Oh, ini 200 nih. Ini 200. Ini 500 ya? Oke. Iya, pas kilo Nah, Pascal. saya mau tanya Ridwan, ini kalau AB isotermis kan berlakunya gini, Ridwan. Bahwa PA kalikan VA sama dengan PB kali VB. Ketemu VB-nya, Ridwan. Nah, berarti PA-nya adalah 500, volume 2, PB-nya 200, berarti VB-nya ketemu 5, Ridwan. VB-nya 5 ini. Hmm. Setelah VB-nya 5, Ridwan cari yang ini ke sini. Ini kan katanya dia garis lurus. Nah, kalau lurus berarti luasnya luas segitiga ini, Ridwan. Caranya. Bukan garis lurus apa? Kita antisipasi dengan garis lurus.
Berarti luasnya berapa nih, Ridwan? Kalau dianggap AB itu garis lurus berapa? Mendekati kan ya, Pak? Berarti ini kan Berarti 3 luasnya kali 300. 3 kali 300 bagi 2 ya. Kan luas segitiga. Sama dengan 450. Nah, pasti di bawah 450 karena ini ada yang nggak nyampe kan ya? Nggak Iya. nyampe ya. Berarti cuma dari siklusnya kita tinjau. Siklusnya adalah ini searah jarum jam atau berlawanan ini? Oh, berlawan. Berlawanan. Kalau berlawanan berarti minus dong. Oh, minus. Iya. Berarti W-nya adalah minus. W-nya minus di bawah 450. Di situ adanya angka 300. Oh. Ini maaf Pak, ini saya juga nggak kurang ngeliat sih tadi ininya arahnya. Jadi ya, ya. Itu panah apa arah siklus menentukan, Ridwan ya. Kalau iya, searah jarum jam berarti usahanya positif. positif. Oke. Nomor berapa lagi, Ridwan? Panjang ini apa yang sebab akibat? Sebab akibat. Terus apa bacanya? Saya dari PDF aja bacanya. Nggak apa-apa. Oke. Ini juga saya salah nih, nomor 13. Induksi. Yang magnet dimasukin ke ini. Saya taunya tuh kalau dideketin kan nanti sama, kalau dijauhin beda. Tapi saya itu salahnya itu tadi kalau dilepas itu saya nggak bilang ada ininya, nggak ada arusnya. Tapi saya bilangnya tuh kalau dideketin doang arus mengalirnya. Kalau dijauhi kan dia akan menarik, kalau dideketin nolak gitu loh. Gitu Iya. kan? Oke. Betul gambarnya gini, Ridwan? Betul, Pak. Ini A, ini B gitu. Kebalik, Pak. Kebalik. Oh, ini A-nya. Ini A-nya, ini B-nya. Berarti kalau didekatkan, ini kan yang mendekat utara, Ridwan ya? Ini utara, ini selatan. Selatan. Kebalik, Pak. Maaf. Kebalik. Ini yang selatan. Selatan, ini utara. Berarti kalau didekatkan, bagian belakang sana akan jadi selatan. Akan jadi selatan, bagian ini jadi utara gitu kan ya? Iya. Ya. Sehingga kalau utara, ini akan mengeluarkan garis gaya. Di sini mengeluarkan garis gaya. Kalau mengeluarkan garis gaya, berarti pakai aturan tangan kanan, ini jempol, berarti arusnya yang jari 4 ke sini, nih ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Berarti kalau didekatkan arus dari B ke A. Kalau dijauhkan arus dari A ke B. Oh, saya awalnya gini Pak, saya ngira itu induksi doang, berarti ditambah doang. Tapi kalau udah nggak ada apanya, nggak ada yang memengaruhi, berarti nggak ada listrik gitu, karena kan nggak ada sumber. Ini karena kawat digerakkan. Justru karena kawat magnet digerakkan, dia akan ada induksi. Iya. Dijauhin itu ya jadi berlawanan. Kalau dijauhi jadi berlawanan, kalau didekati jadi nolak. Oke. Ya harus lebih teliti lagi sih. Ya. Baik Pak. Oke. Tapi saya yakin bisa besok. Ridwan bisa. Oke, berikutnya apa Ridwan yang kamu nggak bisa? Ini Pak. Apa itu? Bentar. Saya nyatet dulu ya Pak. Silakan. Oke. Ini. Ya, hari ini udah hari H ya Pak? Hari H. Maksudnya hari H? Udah ujian UTBK-nya. Oh iya, hari ini ya udah ada hari H. Semalam itu anak-anak pesantren belajar sampai jam berapa? Jam 10.
Maka saya dampingi semalam. Terus Gimana Pak, ada yang hari ini Pak? ada yang hari ini. Hari ini, hari besok ada. Oh. Alhamdulillah Ridwan tanggal 16 masih ibaratnya orang lari, kamu masih ada pemanasan dulu gitu loh. Nah. Pak, itu Ya, gimana Pak soal-soal itu Pak? Kita kenapa? mah yang jangan apa ya, nggak usah khawatir kayak oh soalnya ada yang tahu nih udah tahu. Oh enggak lah. Enggak. Nggak usah. Kalau enggak kalau toh nanti misalkan setelah hari ini besok ada soal yang mirip-mirip keluar, mungkin saja, tapi keluarnya pasti akan beda. Cuma mungkin topiknya akan sama gitu. Jadi kalau memang kamu nanti misalkan Ridwan ada teman atau dari mana, ya kamu kamu terima aja, nanti sambil persiapan kita bahas nggak apa-apa. Tapi ya pasti beda nanti, nggak akan sama. Materinya itu mungkin sama materinya. Oke. Oke, saya baca lagi ya Pak. Nomor berapa itu? Dari web dulu deh. Ini bandul yang apa frekuensi ya. Saya itu salah sebenarnya salah tipis Pak. Saya udah mastiin bahwa opsi 4 itu benar kalau panjang tali diperpendek kan frekuensi makin cepat ya Pak. Kalau frekuensi rumusnya kan sama dengan 1/2 pi akar G per L kan ya. Jadi kalau ini makin pendek, ini makin besar, benar. Nah, tapi saya terpengaruh sama kecepatan awal. Saya bilang kecepatan awal itu mengaruhi. Nah, itu gimana ya Pak? Kenapa nggak mengaruhi? Tidak. Pokoknya yang menentukan periode dan frekuensi hanya panjang tali sama gravitasi aja. Masa nggak pengaruh, kecepatan awal nggak pengaruh. Yang kecepatan awal itu nanti hanya pada simpangannya itu makin jauh gitu loh, makin jauh. Tapi jumlah per detiknya akan tetap sama. Oh, oke. Simpangannya. Baik. Oke deh Pak. Lanjut kita ya Pak. Soal ini Pak, gaya hukum apa ya yang celah cahaya itu kayak mau dimatengin lagi sih. Saya tuh bingungnya itu di ini Pak. Percobaan yang kan sinar monokromatis itu juga garis gelap pada Q yang terjadi jika QM kurang QL. Nah itu saya bingung. Oh, QM kurangi QL. Iya. Kan intinya yang di tengah ini terang pusat, Ridwan ya. Iya. Ini intinya ini terang pusat. Terang pusat. Terus nanti ini ada terang pertama, terang kedua. Terang pertama, terang kedua. Nah, ini terang pertama, terang kedua. Ini terang pertama yang kiri, ini terang kedua yang kiri, dan seterusnya. Ini terang ketiga, ini terang ketiga. Nah, antara terang dengan terang itu ada gelap, Ridwan. Ini adanya seperti penggaris saja, Ridwan. Ini angka 0, ini setengah. Berarti ini angka ini 1,5 gitu loh. Angka ini adalah 2,5 gitu loh. Ini juga gitu. Ini 0,5, ini 1,5, ini 2,5. Nah, ingat bahwa selisih lintasan itu sama dengan M kali lambda. Kalau terang pertama, berarti kalau terang pertama ini akan, delta S sama dengan 1 kali lambda. Terang kedua adalah 2 kali lambda, terang ketiga adalah 3 kali lambda. Itu coba menurut Ridwan, yang di tengah ini terang dulu, baru gelap. Betul nggak? Terus terang lagi. Itu gelap kedua kan ya? Gelap kedua betul nggak? Di soal ya? Di soal, kan mulai dari tengah terang. Kemudian gelap, terus gelap, terang, ya. Gelap lagi kan ya? Gelap kedua. Gelap kedua ya? Gelap kedua. Okay. Semuanya di gelap kedua.
Gelap kedua kan? Kalau gelap kedua berarti ini angka 1,5 atau 3/2. Ini aja. Tapi ini opsinya kok 1/20 sih jawabannya. Bentar. Kok iya? Ya ada yang salah. Saya juga bingung Masnya. Nomor berapa nih? 16. Tapi ada jawabannya, Pak. Nah, nomor 16. Di website-nya nggak ada. Itu ada kan 3/2 lambda ada? Ada? Iya, ada. Ada. 3/2 lambda ada kok. Ada. Di webnya nggak ada. Oh gitu, nggak ada di webnya. Oh, mungkin hilang ya. Oke, saya untuk apa delta S sama dengan ini ya, M kali lambda. M kali lambda. Rumusnya satu aja, Ridwan, tapi gunakan metode penggaris saja ya. Metode penggaris. Baik. Oke, kita lanjut ya. Saya ini ada yang salah juga nih, yang panjang gelombang cahaya sebab akibat. Nomor 17. 17. Jika panjang gelombang cahaya yang digunakan percobaan jika panjang gelombang cahaya yang digunakan pada percobaan yang digandakan itu kan dijadikan 2 kali ya? Iya. Kan rumusnya gini. Bahwa D kali Y per L sama dengan M kali lambda. Ini kan boleh ditulis bahwa Y sama dengan M kali lambda kali L per D. Nah, jarak antar garis itu dianggap M-nya 1. Ridwan, contoh gini. Terang pusat dengan terang pertama adalah 0 dengan 1. Kan 1 jaraknya ya? Iya. Ya, kalau terang pertama dengan terang kedua berarti 2 dan 1 juga. Gelap pertama, gelap kedua 1 juga. Berarti ini nilainya ini sama dengan 1. Nah, nilai L ini tetap, nilai L tetap, kemudian nilai D juga tetap. Berarti bahwa jarak 2 garis berurutan dengan lambda itu berbanding lurus. Berarti kalau panjang gelombangnya 2 kali, ini ya 2 kali. Pak, berarti ini Y sama dengan delta S kali L bagi D. Iya. Delta S kali L bagi D. Betul. Cuma delta S-nya jadi M kali lambda ya. Oke, yes. Baik. Ya. Coba saya masih belum paham sih sebenarnya soal. Oke. Kan jika panjang gelombang cahaya yang digunakan diganda, maka jarak antar pola terang berurutan menjadi 2 kali. Betul. Sebab jarak antara 2 pola terang yang berurutan semakin besar untuk pola terang yang semakin jauh dan terang pusat. Oh, maksudnya gini. Makin jauh itu kan bisa nanti terang ke-3 dengan ke-4 atau terang ke-5 dengan terang ke-6. Cuma jaraknya terang dengan terang itu selalu sama, Ridwan. Antar terangnya sama. Selalu sama kan? Terang yang di luar misalkan jarak terang ke-10 dengan terang ke-11 tetap aja sama dengan Y dan M-nya 1. Bisa dipahami? Bisa ya? Bisa. Panjangnya sama. Berarti itu salah ya, Pak? Yang salah. Alasannya salah. Alasan salah. Harusnya nggak berubah ya? Harusnya nggak berubah, tetap. Antara polanya sama. Cuma makin keluar kan kurang terang gitu loh, kurang terang. Yang di tengah-tengah yang paling terang gitu ya. Baik, Pak. Oke. Ini terakhir berarti ya, Pak? Soal yang terakhir nih saya nggak bisa. Salah. Gitu ya, berarti ini terakhir yang Ridwan nggak bisa. Yang lainnya bisa. Alhamdulillah. Kamu yang listrik itu yang ada bola bisa, Ridwan? Listrik yang mana? Bola konduktor? Yang bola konduktor. Bisa itu. Itu salah. Itu terakhir yang salah.
Itu kalau nggak salah kalau makin apa ya, kalau berdekatan itu dia sama ya. Logiknya gini, kan kemarin saya terangkan bahwa intinya muatan itu Mm-mm. kan di luar itu pasti garis gayanya keluar itu kan ya. Mm-mm. Garis gayanya keluar. Jadi kalau misalkan ini ada pusat, ini ada Kulit. rongga, ini ada konduktornya, kemudian di sini dikasih muatan Q, yang di sini Q, maka yang menimbulkan medan magnet di sini hanya muatan di dalam, Ridwan. Ini nggak mungkin masuk, dia akan keluar. Ini akan keluar. Nah, yang di luar ini akan keluar. Ini akan keluar, nggak mungkin masuk karena tolak menolak gitu. Ini nggak mungkin. Nah, ini ke sana. Nah, berarti yang di sini ini timbul akibat yang di dalam, Ridwan. Yang di sini ini muncul akibat yang dari dalam ini. Nah, ke sana ini kan, nah gitu loh. Nggak mungkin ini balik, nggak mungkin gitu loh. Berarti bahwa dari E sama dengan K kali Q per R kuadrat, yang dipakai Q-nya yang di dalam ini, yang di dalam di sini, sama dengan K kalikan Q, kebetulan itu R-nya adalah R per 2 kuadrat, maka ini kan 4-nya naik. 4K kali Q per R kuadrat. Pokoknya kalau ada muatan konduktor, misalkan berlapis-lapis, yang di luar itu nggak bisa masuk lagi gitu loh. Karena dia cenderung mau keluar dari kulit Ya, gitu. keluar. Karena dia akan meninggalkan permukaan. Oke. Ini jawabannya kaki per R tambah A kuadrat. Enggak, R-nya kan R per 2 itu. 4 ya? Oh, Jadi nggak ada 4 di... kaki per R kuadrat. Oh, oke. Paham. Tapi saya harus bisa gambarin fisisnya dulu. Maksudnya biar saya Iya, kebayang. iya kebaca. Kalau nggak gitu kan nggak kelihatan gitu loh. Berarti dengan jari R pakai rongga berbentuk bola. Oh, jari-jari A tuh jari-jari yang awalnya. Ya, yang awal ini. Dan ini kan, maaf, Ridwan. Ini kan, ini rongga kan ya, Ridwan ya? Ini rongga. Iya. Berarti muatan di sini nggak mungkin loncat gitu loh. Tetap ada di pusat. Tapi kalau di dalam ini konduktor, dia bisa keluar. Kalau konduktor. Nah, itu kenapa dia cenderung di pusat ya, Pak? Kalau yang di Dari bola. kalimat soal. Bahwa Coba. muatan titik ditempatkan di pusat bola. Dia bilang gitu. Betul nggak? Oh, di pusatnya diletakkan. Iya, di pusat bola itu kan. Nah, tapi kalau misalkan muatan titik ini taruh permukaan ini, Ridwan, ini akan kedorong. Kalau di permukaan dia akan keluar karena ini konduktor. Kalau ini konduktor dia akan keluar semua, akan di pinggir semua ini. Kalau di sini konduktor, ini konduktor gitu loh. Tapi kebetulan ini di tengah, jadi nggak terpengaruh. Enggak, tidak pengaruh. Dan berongga gitu, dan rongga gitu loh. Kalau saya awalnya gini, Pak, ngiranya itu dia itu ada muatannya tuh bukan di ini, di antara, di dalamnya itu loh, Pak. Jadi di dalam ini atau di sini, iya, di sini. Iya, di situ-sini, di Di sini. situ-situ. Ini nggak mungkin, nggak bisa loh, ini rongga kok, nggak mungkin, nggak mungkin, pasti dia ngumpul di satu tempat gitu loh. Kan muatan itu ada tempat untuk nempelnya, Ridwan. Ya, oke. Ini kan saya benar, tapi mungkin Mana boleh yang ya kamu benar tapi nembak kamu ragu yang mana? Ntar dulu. Ini saya yang gas ideal emang benar. Karena ya temperatur sama tekanan sebanding kan. Sebanding. Berarti kalau tekanan 2 kali, temperatur 2 kali gitu kan? Iya. Ya. Listrik juga udah saya memakai konsepnya saya ini. Mungkin ini apa cermin cembung itu saya waktu itu nonton di YouTube gitu dari
di katanya kalau misal dia di depan cermin cembung fokusnya tuh negatif, itu saya juga bingung. Cuman akhirnya saya pakai fokus hukum biasa aja gitu. Akhirnya saya dapat Oke. perbesarannya tuh 2 kali. Baru saya 10 kali 2, 20 dapatnya. Oke. Sekarang gini Ridwan, cara menentukan kenapa kok cermin cekung dinamakan cermin positif itu ya. Ini permukaan begini. Saya mau tanya Ridwan, kalau ada sinar ke arah cermin, menurut Ridwan dipantulkan kemana? Fokus. Ya, kemana? Ke kiri atau ke kanan gambar ini? Kiri. Kiri. Oke. Kemudian yang kedua, saya mau tanya, jari-jarinya itu ada di sebelah kiri, pusat kelengkungan itu sebelah kiri atau sebelah kanan? Sebelah kiri. Sebelah kiri. Ini pusatnya ya, pusatnya. Nah, saya mau tanya, jalannya sinar dengan arah atau dengan pusat ini searah atau berlainan arah? Jarak sinar dengan pusat. Searah. Searah. Maka Awalnya R-nya positif. Oke. Kalau ini cermin cembung. Ini ada cahaya. Sinar dipantulkan kemana? Ke atas. Ke atas sana kan ya? Kiri. Jadi ini mengarah ke kiri kan? Nah, sekarang pusat kelengkungan cermin ada di sebelah kiri atau sebelah kanan? Di kanan. Kanan. Nah, tempatnya ini ada di kanan. Berarti dinamakan berlainan pihak. Maka ini R-nya jadi negatif. Maka cermin cekung dinamakan cermin positif. Nah, ini cermin cembung adalah cermin negatif. Gitu ya. Kita paham sekarang? Oke. Paham. Oke. Nah, sekarang kalau apa? Kalau apa, Pak? Lanjut ya, Pak. Ini kalau ini cermin cembung. Lalu cermin cembung itu menurut soal jari-jarinya berapa, Rita? Menurut soal jari-jarinya itu 10. Bentar. Jari-jarinya berapa? 20. Maaf. 20 cm ya. Oke. Nah, kemudian ini ada pereparat yang di depan cermin. Ini panjangnya berapa senti? 10 senti. Sekarang jarak terdekat ini berapa senti? 5. Ini namakan S1. Nah, ini ke sini kita namakan S2. Berarti S-nya 15 cm ya? Oke. Iya. Nah, sekarang S aksen per S sama dengan fokus bagi jarak benda kurangi fokus. Ini fokusnya -10. Berarti S aksen per 5 sama dengan -10. Ini 5 min berarti 15. Ini 10. Nah, berarti ini kalau gitu ini kita bagi 15, ini dapat 3. S aksen bisa namakan S1 aksen sama dengan -10/3 cm. Kemudian pakai yang kedua, maka S aksennya S aksen per S, S-nya adalah 15 sama dengan -10. Ini adalah 15 plus 10. Itu ya. Oke. Ini kalau dibagi ini dapat 5, ini dapat berapa? 3 ya? 3. Berarti 6 ya? 6. S aksennya sama dengan min 6 cm ya? Atau sama dengan min 18/3 cm kan? Iya. Nah, berarti nanti panjangnya menjadi delta S aksen sama dengan -10/3 ini dibolak-balik nggak apa-apa, min 18/3.
Oh, salah ya Jumatan. Ya kan? Iya. 8/3, Pak. Iya. Tapi di website-nya saya benar. Benar ya, benar ya. Ntar saya lihat ke soalnya. Saya ngitung juga ketemunya tidak begitu. Ntar dulu saya tidak lihat. Nggak apa-apa, Pak. Nomor berapa? Nomornya nomor. Oh, nomor di ininya ya. Maaf, 15. 15 ya. Oke. Mm-mm. Panjangnya 10 cm, berjejari 20 cm, betul. Nah, lalu itu maka ya berarti kalau ini tadi -10, pertama 5, iya, ini coret, ini dapat 3, -10/3, betul. Kemudian sekarang menjadi 15. 30/5. 30/5 itu 6. 18/6. Ya, 18/6. Berarti 8/3 ya, Ridwan ya? 8/3 ya? 8/3, salah itu. Salah kunci. Salah kunci. Salah juga saya. Salah kunci ya, salah. Oke. Tapi jadi paham sih, Pak. Oke. Iya. Mantap, Jadi mantap. intinya seperti itu karena Berarti yang diuji itu ujung ke ujungnya itu. ya, ujung ke ujungnya. Memang nanti akhirnya bayangan ini Ridwan. Bayangan ini yang kalau 18/3 itu ada di mana Ridwan? -6. -6 berarti ada di belakang sana Ridwan ya. Ya. Ini yang di Maya. depan Maya. Jadi bayangannya nanti akan begini. Gitu ya? Ya. Nah, tapi kalau lensa beda Ridwan. Kalau lensa malah ketuker. Bagian depan jadi di belakang. Iya, Kalau seberangnya bagian tuh depan. Ya, itu kalau lensa. Tapi kalau cermin yang depan ya depan, belakang gitu deh. Ya. Oh, oke. Itu juga saya keliru sih sebenarnya posisi. Baik, Pak. Lanjut ya, Pak. Ya, oke. Ini color alhamdulillah udah lancar. Bisa. Ini Oke. cepet juga saya ngerjainnya. Soalnya kan tinggal persamaan yang mana MC delta T, mana yang M kali L. Dan setiap persamaan tuh masanya beda-beda. Jadi saya cari yang M kali L-nya itu. Oke. Betul. Aman. Kalau udah nggak masalah kamu kalau cuma termodinamika sama teori kinetik yang agak agak ini Pak. Jalan dikit. Ini saya nembak nih. Yang nomor berapa? Nomor terus saya cari di soalnya. Sebuah zarah bermuatan positif. Mana nih? Ini nomor 9. Sebuah zarah bermuatan listrik positif bergerak dengan kecepatan 2 × 10⁴ meter per sekon. Searah sumbu X positif di dalam ruang yang mengandung medan listrik dan medan magnet, tetapi tidak berpengaruh terhadap gerakan ini. Nah, itu saya yang keliru di situ, tidak terpengaruhnya. V-nya berapa? V-nya? V-nya tadi 2 × 10⁴. V-nya 2 × 10⁵. Oke. Lalu E-nya kan? Berapa E-nya? E-nya apa B? Medan listrik ya, sorry. E-nya 8 berapa? × 10⁴ Newton per Coulomb. 8 × 10⁴ Newton per Coulomb boleh. Searah dengan sumbu Y positif. Searah dengan sumbu Y positif. Searah dengan sumbu Y positif. XY. Tapi ini V-nya searah dengan sumbu apa? Sumbu X. Sumbu X. Oh, di soal. Di soal. Iya, searah dengan sumbu X positif. Ini sumbu X positif. Ini sumbu Y positif kan ya? Iya. Betul, oke. Jadi Ridwan konsepnya mengikuti gaya magnet. Kalau ini I, ini B, ini F ya? Betul? Iya, betul. Ini I, ini B, ini F. Nah, sekarang
I-nya itu menggambarkan medan listrik. I itu menggambarkan medan listrik. Ini medan magnet. Lah, F ini fungsinya dorong. Kalau dorong, berarti didorong, dia akan jalan. Berarti F searah dengan V. Nah, berarti bukannya apa? selalu berbalik ya, Pak? Kalau positif kan, ini positif kan. Oh, iya ya. Ya, jadi ingat bahwa medan listrik itu I medan listrik, ini B medan magnet, kemudian arah gaya itu dorong, berarti ini akan timbul kecepatan, Ridwan. Ya, jadi kalau gitu E B V, E B V, gitu ya, E B V. Ini B-nya ke sini berarti. B-nya itu tahu dari mana ke Z? Kan sekarang V-nya kemana arahnya? V-nya? V-nya ke X. Ke X. Ke X itu V. Lalu E-nya kemana? Ke Y kan? Ke Ke Y. Nah, berarti kan ini kita tinggal terusin aja kan. Intinya bahwa E, B, ini F gitu loh. Jadi tentukan dulu ini V sama E-nya. Berarti B-nya gitu loh. Ya. Baik, Pak. Berarti ke arah sumbu Z positif. Jadi ingatnya biar satu kali langkah, ingat bahwa I, B, F. I ini menimbulkan medan listrik, ini medan magnet. Nah, F ini dorong muatan sehingga dia jalan gitu loh, jalan. Iya. Ya, jadi bisa, bisa. Setelahnya kan tinggal B sama dengan Q V. Kan B Q V sama dengan Q kali E. Kalau ngitungnya kan, B Q V sama dengan ya Q kali E. Ini kan Q-nya hilang nih. Maka V sama dengan E per B gitu loh. 8 bagi 2, 4. Ya ini sih, saya ini nembak jujur. Ya, tapi kamu... saya dilogikain dulu. Bisa. Udah. Alhamdulillah. Kalau ini apa, dokter efek. Ini juga pertama saya eliminasi dulu yang keempat, karena kan kalau dia berdua diem, sumber sama ya nggak pasti akan berubah. Nah, terus kebetulan memang pernyataan satu itu benar, karena kan frekuensi pendengar sama dengan itu kan ini kan dari sudut pandang pendengar bertambah jika sumber bunyi sumbernya mendekati, berarti kan S-nya itu negatif. Berarti penyebutnya itu makin kecil dan pendengar diam, berarti kan besar frekuensi pendengar makin besar, itu benar. Sumbernya diam, pendengarnya mendekati, berarti plus kan. Berarti dikali tambah besar, jadi frekuensi pendengarnya tambah besar. Yang ketiga ini terdengar berkurang jika pendengar diam, pembilangnya tetap, sumbernya bergerak menjauhi, berarti kan positif ya. Berarti pembilangnya nambah, penyebutnya nambah, berarti makin berkurang. Benar ya? Atau gini, Ridwan, kata kunci yang paling mudah. Lihat ada kata mendekat enggak? Ada beberapa. Nah, kalau mendekat pasti makin gede, kalau menjauh pasti makin kecil, gitu aja. Oh iya. Iya. Ya, yang jadi problem itu kan kalau dia bergerak arahnya sama. Misalkan pendengarnya di depan atau sumbernya di kiri. Nah, cuma kalau logikanya, kalau pendengar dan sumber kejar-kejaran, itu kecepatan dilihat gede mana pendengar dengan sumber. Kalau misalkan dengan besar kecepatan pendengar, nah, sedangkan pendengar mengejar sumber, berarti kan sumber kekejar nggak? Kekejar. Berarti makin dekat kan? Kalau misalkan ini misalkan ini ini pendengar, ini sumber kejar-kejaran. Cuma misalkan pendengarnya itu lebih cepat. Kalau lebih cepat itu kan relatif mendekati kan, Ridwan.
Iya. Berarti lebih besar dong. Buat Ya. pendengarnya. Tapi kalau misalkan kejar-kejaran tapi sumbernya lebih cepat, ini kan makin menjauh. Betul nggak, Ridwan? Kejar-kejaran tapi sumbernya itu lebih kenceng daripada pendengar. Berarti kan ini ketinggal pendengarnya kan. Betul. Kalau pendengarnya makin lama ketinggal, berarti yang diterima pendengar kan makin kecil, Ridwan. Betul. 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 Itu kalau dia kejar-kejaran. Demikian juga kalau kejar-kejaran pendengarnya yang di depan, ya kamu tinggal lihat aja. Kalau kejar-kejaran pendengar di depan, mana yang lebih cepat? Nah, kalau pendengarnya kekejar, berarti yang diterima pendengar makin gede. Tapi kalau pendengarnya itu makin mau nggak kekejar, berarti yang diterima pendengar makin kecil. Gitu kan? Ya, oke. Saya mau nanya juga nih Pak, terkait efek Doppler. Sebenarnya itu kan yang kita bilang kecepatan itu kecepatannya si bunyi kan ya. Karena kalau misal dia mantul gitu kayak kemarin tembok, itu berarti kan V-nya malah berlawanan gitu kan. Ya. Lagi. Karena tembok itu peranannya sama dengan cermin ya. Jadi seolah-olah sopir dengan sumber itu berpapasan gitu loh. Karena ini peranannya sebagai cermin gitu loh. Terus gimana kamu bingungnya? Itu kecepatannya sama ya? Sama, kecepatan pendengar dengan kecepatan sumber sama. Karena cermin datar ya, karena cermin datar. Oke. Nah, sekarang pertanyaan saya, kalau misalkan mengamati bintang di langit, bintang suatu saat itu warnanya merah. Lama-lama bintang itu, entah itu berapa waktu, minggu atau bulan, bintang itu kelihatan warnanya biru. Menurut Ridwan, bahwa bintang ini kira-kira dengan kasus efek Doppler itu mendekati bumi atau menjauhi bumi. Awalnya merah loh, awalnya merah lalu lama-lama jadi biru. Merah itu kan rambatannya berarti lambat ya, Pak? Kalau biru makin cepat. Bukan, kalau cepat rambat itu sama, baik merah maupun biru cepat rambatnya sama. Yang dilihat adalah warna. Warna merah dengan warna biru besar mana, Ridwan, frekuensinya? Besar biru, Pak. Besar biru. Berarti kalau Ridwan mengamati bintang dari warna merah menjadi warna biru, itu kan frekuensinya makin besar, Ridwan. Betul. Kalau frekuensinya makin besar, berarti bintang mendekati bumi. Gitu ya. Nah, kalau misalkan warnanya bintang itu kuning menjadi merah, berarti kan makin jauh bintang itu meninggalkan bumi, gitu loh. Oke. Paham ya? Karena efek Doppler tidak hanya di bunyi, di cahaya pun bisa, karena berkaitan dengan frekuensi. Baik, Pak. Oke. Kalau spektrum warna itu nanti dibahas ya, Pak? Kalau ujian biasanya ada juga ya mungkin? Kalau spektrum warna di UTBK munculnya itu warna misalkan gini. Nggak apa-apa ya Pak dibahas? Nggak apa-apa saya bahas, nggak apa-apa. Spektrum warna kejadiannya biasanya bukan celah, tapi kisi, Ridwan. Kisi ya. Kisi itu kan celahnya banyak, Ridwan. Celahnya banyak. Nah. Kemudian ini layar. Ini layar. Kalau yang masuk ini cahaya putih, Ridwan. Yang masuk cahaya putih. Cahaya putih. Ini cahaya putih. Nanti di tengah-tengah itu akan warna putih, Ridwan. Nah, di tengah-tengah ini akan warna terang tapi putih. Ini terang, tapi warnanya sama dengan ini, terang putih. Nah, yang di sini ini terang, tapi warnanya nggak putih, Ridwan. Kan ada warna merah, hijau, kemudian biru ya, merah, hijau, biru. Nah, ini di sini akan kelihatan warna
biru. Ini biru. Nah, ini nanti terang, tapi ini warnanya Hijau. adalah hijau. Hijau. Makin jauh makin ini ya. Makin hijau. Nah, ini nanti warna merah ini, warna merah. Warna Hmm. merah. Nah, kalau toh nanti misalkan ada lagi spektrum yang warna, di sini nanti mulainya kembali lagi ke biru, kemudian hijau, kemudian merah gitu loh. Cuma putihnya ini ada di pusat. Ya, putihnya ada di pusat. Kalau misalkan cahaya yang digunakan bukan cahaya putih, tapi cahaya yang monokromatik. Misalkan ini kisinya, kisi. Ini layar. Yang digunakan misalkan cahaya kuning. Cahaya kuning. Ini cahaya kuning. Kalau ini cahaya kuning, nanti yang di tengah ini warna terang tapi kuning. Warna terang tapi kuning. Nah, baru nanti karena dia hanya satu, monokromatik, ini akan ada terang kuning lagi. Ini terang kuning, tapi ini dinamakan terang pusat. Ini terang pertama, ini terang pertama. Terus gitu, Ridwan. Nah, yang di sini ini gelap, gelap, gelap. Bedanya kalau monokromatik itu adalah warna yang dipakai di pusat berselang-seling dengan gelap. Cuma kalau cahaya putih yang di tengah warna putih berselang-seling dengan warna pelangi. Ya, bukan nggak ada gelap lagi, tapi warnanya warna pelangi. Ya, warna pelangi. Ya. Oh, oke. Berarti gelapnya nggak ada. Baik. Ya, gelapnya nggak ada. Oke deh, Pak. Sip. Saya. Lanjut ya, Pak. Kalau misalkan Ridwan lihat bahwa papan tulis yang saya pakai itu menurut Ridwan warnanya putih. Kenapa Ridwan warnanya putih? Karena biar tulisannya jelas. Oh, bukan. Kenapa? Kenapa? Kan ini warna benda itu ada dua macam, Ridwan. Benda yang memantulkan cahaya, warnanya dipantulkan oleh warna yang dipantulkan. Nah, kalau benda yang tembus cahaya, itu warnanya tergantung pada warna yang diteruskan. Ingat ya? Oh iya. Benda yang tidak tembus cahaya, warnanya tergantung pada warna yang dipantulkan. Kalau benda yang tembus cahaya, warnanya tergantung pada warna yang diteruskan. Kalau Ridwan pernah mungkin suatu saat ada pesta, kemudian penarinya itu menggunakan warna putih. Nah, pada saat lampu yang ditembakkan itu warna merah, maka penari itu akan kelihatan menggunakan baju warna merah. Karena bajunya putih. Putih itu memantulkan semua warna. Ini kaca saya kelihatan merah apa putih, Pak? Apanya? Kaca saya. Kaca yang mana? Enggak, kacamata saya lampunya merah gitu maksudnya. Merah. Sekarang saya mau tanya, kacamata Ridwan itu tembus cahaya atau memantulkan cahaya? Tembus, Pak. Dia tembus. meneruskan. Berarti kacamata Ridwan itu meneruskan warna merah. Jadi kalau benda tidak tembus, itu tergantung warna yang dipantulkan. Kalau benda tembus, tergantung pada warna yang diteruskan. Paham ya? Paham. Oke. Nah, saya mau tanya, warna Mejiku Hibiniu itu namanya warna apa, Ridwan? Pelangi. Warna apa itu? Mejiku Hibiniu. Merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, ungu. Ini warna apa? Warna pelangi, spektrum pelangi. Warna pelangi, itu yang dinamakan warna spektral. Warna spektral, ya, warna spektral. Spektrum ya, warna spektral. Warna spektral. Kemudian warna spektral merah dengan jingga, kalau digabung, ini menjadi warna merah menyala. Merah menyala. Kuning dengan hijau digabung menjadi warna hijau menyala.
hijau menyala. Kemudian biru nila ungu ini menjadi warna biru, warna biru. Warna merah, hijau, biru ini dinamakan warna primer. Warna primer. Jadi warna primer ada 3 ya. Nah, kemudian kalau misalkan merah dengan hijau saya gabung, merah dengan hijau, merah ditambah hijau, nah ditambah hijau, bermain warna. Kemudian hijau ditambah merah, hijau ditambah merah, hijau ditambah merah, dengan biru, sorry, hijau ditambah biru, kemudian merah ditambah biru, merah ditambah dengan biru, nah ditambah biru, ini nantinya menjadi warna, ini warna kuning menyala. Kemudian hijau dengan biru ini warna sian. Kemudian merah dengan biru ini yang menjadi magenta. Nah, komponen warna-warna yang seperti ini dari 3 warna cuma diambil 2, berarti satu hilang. Ini namanya warna subtraktif. Subtraktif. Nah, sehingga kalau kita mempelajari spektrum warna, Ridwan, warna dasar itu adalah warna merah, kemudian warna biru, ini warna hijau. Nah, warna merah, dengan biru ini menjadi magenta. Magenta. Kemudian antara biru dengan hijau ini kan warna sian ya. Kemudian warna hijau dengan merah ini warna kuning menyala. Gitu kan Ridwan ya? Nah, sekarang kalau warna boleh, warna magenta boleh, warna sian boleh digabung jadi satu. Ini yang menjadi warna putih. Nah, atau warna hijau digabung dengan warna merah yang menyala, kemudian digabung dengan warna biru menyala, itu akan menjadi warna putih juga, Ridwan. Nah, ini saya menghafalkannya supaya Ridwan tidak susah. Ini maaf loh, saya agak pakai bahasa yang agak nggak enak. Babunya, ini kan ada Pak di catatan. Apa? Di buku ini yang saya print. Oh, kayaknya sih nggak ada. Ini saya neranginnya dasar banget ya. Nah, cara menghafal gini. Ada. Ada ya. Oke. Nah, caranya menghafal gini, Ridwan. Babunya Susi hamil karena malam minggu pacaran gitu loh. Babunya Susi hamil karena malam minggu pacaran. P itu apa tadi Pak? Maaf. Apa? P itu apa? P putih. Oke. Ada ini Pak, spektrum warna. Makanya saya juga. Oh, ada ya. Spektrum warna. Oke. Magenta. Sip Pak. Ya. Lanjut ya Pak. Oke. Ini saya tadi kan udah bahas semua nih saya. 15, jujur saya 15 itu kan gelombang ya Pak. Bapak kan udah ngajarin. Ini kan 10 sin 10 pi dikali 40 T kurang 5X. Itu saya cari semua satu-satu Pak. Cuman ini hebat itu. Yang pertama Y sama dengan apa itu Pak? Y sama dengan apa? 10 sin 10 pi
10 sin 10 pi gini ya? Dikurung, buka kurung. Heeh. 40T kurang 5X. 40T kurangi 5X. Terus? Y2-nya itu 2 sin 2 pi. 2 sin 2 pi sama dengan? X kurang 8T. 8T. Nah, ini kan beda, Pak. Ini tandanya. Saya tapi tetap samain aja K sama apanya omega. Omega gitu ya. Tapi yang jelas kalau dilihat dari sini, ini frekuensinya pasti beda, Ridwan. Oh, itu X sama T-nya beda. Saya pakai ini, Pak. Ini 40 sama 8 itu kan pasti beda ya? Iya, beda. Apalagi ini 2pi. Kalau toh dibikin 2pi, ini kan menjadi 200, gitu kan ya? Pasti beda. Nggak mungkin frekuensinya sama. Yang kedua, panjang gelombangnya juga pasti beda. Panjang gelombangnya pasti beda. Amplitudenya beda. Tentu beda, iya itu bisa. Yang sama adalah kecepatan, karena di sini V1-nya itu kan 40 dibagi 5 sama dengan 8. Ini V2-nya sama dengan 8 dibagi 1 sama dengan 8. Yang sama kecepatan. Nah, itu kecepatan saya pakai ini, rumus F kali lambda. Iya, itu jadi panjang banget kan, Iya, cuman itu juga nggak nemu. Cuman saya udah mikir, udahlah ini kecepatan lah, yang jelas-jelas saya nggak. Jadi V itu caranya menjawab angka depannya T, Depannya T itu kan K. Bukan, sorry, omega. Ya, ini nggak K ini, ya kan? Angka depannya X. Nah, itu K. Cuma kalau ini beda kan, omega sama K-nya beda. Oke lah, pokoknya nggak peduli. Pokoknya setelah muncul begini, kita cuekin ini, itu tinggal angka depan T bagi angka depan X. Gitu. Soalnya dia ada 2pi-nya itu doang kan jadi sederhana. Tinggal dibagi. Paham. Jadi besok kalau ngerjain, kecepatan gitu aja, Ridwan ya. Iya. Sama ini Pak ya, saya juga ini nembak tapi pakai logika. Nomor 16. Apa itu? 16. Beda di sini. Sebuah balok homogen tuh mana sih? Balok homogen terus mana? Bentar. Ini di soal mana ya? Sebuah balok plastik homogen. Oh, ini nomor 2. Dimasukkan ke sebuah bejana penuh cairan. Jika massa balok tuh 0,96 gram per cc, massa jenis cairan. Maka rasio volume balok terhadap volume cairan yang tumpah. Nah, ini kata yang bikin saya bingung jadi yang tumpah. Karena saya pakai F apung per M kali G gitu, Pak. Nah, kalau kita mencari massa jenis benda, jenis benda itu kan sama dengan volume tercelup dibagi volume benda kali massa jenis cair kan ya? Iya. Ya. Sekarang kalau ternyata awalnya itu bahwa tabunginya ini berisi zat cair penuh, lalu dituangkan balok, berarti yang tercelup kan ini, Ridwan ya? Iya, yang tumpah, yang tercelup. Ya, yang tercelup adalah yang tumpah, gitu kan ya? Berarti volume tumpah itu sama dengan volume tumpah volume benda itu kan sama dengan rho benda dibagi rho zat cair. Ini 0,96 dibagi 1,2. Berarti sama dengan 0,8 atau 4:5. Betul nggak? Ya kan? 4:5. Rasio volume terhadap volume cairan yang tumpah. Oh, berarti dibalik. Saya balik 5/4. Dibalik 5/4. 5/4 ya. Ya, betul. Yes. Oke, berarti rho sama dengan volume per volume kali rho juga ya. Betul. Perbandingan aja sederhana. Ini sebenarnya kan rumus itu asalnya dari sini, Ridwan. Karena
gaya angkat sama dengan gaya berat. Ini kan rho zat cair kali volume tercelup kalikan gravitasi. Ini kan massa benda. Ini W benda itu kan massa benda kali gravitasi. Sama dengan rho benda kali volume benda kali gravitasi. Ini kan hilang. Nah, maka jadinya rho benda itu sama dengan rho zat cair, ini volume tercelup dibagi volume benda. Ini kan hukum Archimedes. Saya dari situ juga sih. Ya, oke. Baik. Ini 17 saya udah pede sih jawabnya. Oke. Jadi yang ini apa itu? Beda soal tadi. Tapi yang ini saya tadi juga baru paham sih kalau logikanya itu pokoknya yang kalau tercelupnya sama airnya penuh terus yang tercelup bikin tumpah itu kan tandanya airnya ini dikeluarin gitu sama yang kayak dikeluarkan sampai sama dengan volume yang tercelup yang didesak oleh balok gitu kan. Baik Pak, lanjut Pak. Ya, mana ini sih nomor yang lambda ini saya gini caranya pokoknya V sama dengan F kali ini kan kali panjang gelombang. Nah di situ dikasih tahu 60 cm jaraknya. Nah cuman ada pernyataan kalau dia gabusnya tuh yang satu di puncak, yang satunya di lembah. Tapi ada bukit yang ada satu bukit ya. Berarti kan jaraknya itu kan ini kan ya 1,5 gelombang. 1,5 lambda. Oke. Berarti 60 tuh 3/2. Betul. Sama dengan 60 berarti lambdanya 40 ya. Oke. Iya benar. Udah bagus tuh, udah bagus. Ini kalau nomor 18 juga ya alhamdulillah udah bisa juga sih nih elastisitas aja gitu. Bisa. Oke. Oke. Ya. Sebuah benda dilempar ke atas dari permukaan tanah. Ini kan pernyataannya tinggal kita kan tahu ya dari persamaan. Apa yang pertama betul? Kalau tinggi maksimum kan ditentukan oleh laju awal dan kecepatan. Tuh, saya langsung jawab itu. Tinggi maksimum tergantung pada kan rumusnya H maksimum itu H maksimum adalah V0 kuadrat per 2G ya, per 2G. Berarti tergantung pada laju awal dan gravitasi. Iya. Udah sih Pak itu kan udah dibahas semua. Bagus lah berarti. Ridwan, pokoknya sudah 13 nomor. Ya, bisa tambah terus. Nambah bisa. Boleh minta latihan soal lagi nggak Pak? Boleh, tak kasih kamu, tak kasih soal lagi, Biar kenceng Pak. Ya, oke. Nanti saya kasih ya. Oke. Iya. Alhamdulillah. Oke. Awalnya saya tuh minggu lalu ini tahu Pak, udah uring-uringan banget. Aduh, saya bisa. Karena baru 8 ya. Sekarang udah enggak. Bisa, udah yakin. Saya punya keyakinan kamu itu bisa. Karena memang harus ada semacam filterisasi masalah. Nanti makin ke sini kamu akan bisa, oh ini saya tinggalkan, oh ini saya hadapi, ini saya singkirkan dulu, ini harus saya tempuh gitu loh. Itu yang saya katakan filterisasi secara alamiah gitu loh, teman. Jadi ada hal-hal yang mungkin kamu khawatir sehingga perlu diselesaikan atau tidak perlu diselesaikan, gitu kan? Itu yang harus menjadi pedoman yang kamu kuasai seperti itu, Ridwan. Dan saya yakin Ridwan mampu. Kenapa? Saya lihat begitu pertama kali, bisa. Kenapa? Saya lihat itu kamu matematisnya udah nggak masalah. Matematisnya nggak masalah. Orang yang lemah di matematik, digenjot kayak apapun, fisikanya akan repot. Tapi kalau matematiknya sudah bagus, fisikanya senang. Ini tinggal membetulkan konsepnya aja, saya bilang gitu. Iya, bisa, Ridwan itu. Nah, ini yang saya, tapi ya saya katakan, yang penting Ridwan jangan takabur. Jangan takabur. Pokoknya harus. Saya selalu ingat itu sih. Itu. Kemudian pada saat nanti sudah mendekati hari H,
1 hari 2 hari. Ridwan tinggal membaca catatan-catatan yang pernah ada. Nah, tapi kalau catatan itu dirasa menurut Ridwan ternyata kok membuat beban, tinggalkan. Tinggalkan. Ya. Kemudian apa? Kalau Ridwan nanti sudah 1 sampai 2 min H, jadi hari apa? Hari Kamis, hari Rabu dan Kamis, Ridwan tidak usah nambah materi yang kira-kira Ridwan nggak kuasai. Walaupun bagaimanapun kamu berusaha menguasai materi yang tidak kamu kuasai, kamu berusaha ngotot menguasai materi itu, kalau kamu bisa, itu yang lama yang sudah dikuasai hilang lagi, Ridwan. Memori kita itu terbatas. Jadi kamu harus menguasai yang memang sudah pernah dipelajari. Kemudian saya bilang, kalau soal-soal itu sekarang menurut Ridwan ternyata solusinya panjang, itu udah nggak masuk logika di UTBK. Kenapa? Panjang itu nggak mungkin, waktunya itu nggak cukup gitu. Ya paling ada mungkin satu ada. Gimana? Tembak aja udah gitu. Ya kita mementingkan yang 18 nomor daripada yang misalkan 2 nomor sulit, nggak ada risiko ditembak. Kalau dulu ada risiko nembak salah minus, sekarang kan nggak ada. Nah, kemudian mungkin kalau biasanya soal-soal yang aneh-aneh, nyeleneh itu, maaf, biasanya di fisika itu jawabannya di A itu. Kalau mau nembak biasanya di A. Karena kecenderungan pembawa soal itu akan menempatkan jawaban tulis di awal dulu, baru cari yang salahnya gitu. Itu biasanya ya, tapi mungkin dia punya pengalaman, oh kalau gitu nanti saya ketebak, saya rubah, bisa. Bisa Ridwan. Oke, jadi Ridwan sudah semakin mantap. Saya pun tidak akan membebani Ridwan dengan materi-materi yang sulit, karena memang sudah nggak produktif lagi kalau saya memberikan materi yang sulit. Oleh karena itu nanti Ridwan akan saya kasih soal-soal. Ya pokoknya Ridwan bisa bagus. Nah kemarin termodinamika Ridwan. Kenapa Pak? Yang soal saya share termodinamika ada kendala nggak itu? Oh itu belum semua Pak. Jujur. Oke nanti kamu coba mana yang ini kamu kerjakan ya. Nanti kamu akan saya kasih soal-soal tentang optik mulai dari pemantulan, pembiasan, alat-alat optik, kemudian ada interferensi, ada difraksi, biar kamu kuat betul. Karena saya lihat kamu mekanikanya udah bagus, kemudian listriknya juga udah bagus, itu yang harus dikejar. Dan kalor kamu udah mulai bagus. Ini cuma di termo, tapi kamu pokoknya nanti Ridwan kerjakan, terus nanti kalau ada kesulitan, besok belajar nggak Ridwan? Besok boleh Pak, kalau Bapak bisa. Tapi mungkin jangan jam 8, jam 9 kali ya, karena puasa hari pertama takutnya saya nanti di masjid sampai pagi siangan ya. Oke. Nggak masalah Pak. Besok jam 9 ya. Oke. Boleh. Nanti habis ini saya kirim soal-soal optik ke Ridwan. Ya. Oke. Untuk sementara hari ini cukup sekian Ridwan ya. Iya, alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Pokoknya udah ada kemajuan Ridwan. Maju terus. Siap Pak, makasih Pak. Ya. Oke ya, yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum puasa saya juga mau minta maaf nih Pak kalau selama belajar. Iya, saya juga minta maaf Ridwan dengan Bapak, Ibu, dan keluarga Ridwan. Ya, kita kan sudah kenal meskipun masih virtual, tapi kan tidak mungkin kita itu sempurna, pasti ada kekhilafan, kekurangan. Allah kita saling maafkan dan supaya ibadah kita diterima, dan insya Allah Ridwan pas saya senang Ridwan TO-nya hari UTBK-nya hari Jumat, hari keramat Ridwan. Tolong nanti kalau Ridwan hari Jumat itu jam berapa Ridwan? Jam 1 habis Jumatan. Jam 1. Berarti kamu harus Jumatan dekat situ dong. Iya, saya dari jam 11, jam 10 udah di sana. Nanti pokoknya jangan lupa Ridwan pada saat khotib
Duduk. selesai khutbah pertama, kemudian duduk, mau masuk kedua, di situ berdoa Ridwan ya. Iya, Pak. Itu mustajab sekali. Oke, Insya Ridwan. Allah. Oke ya, kita dulu Ridwan ya. Oke. Iya, Pak. Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama.